Konnichiwa minasang, watashi wa Rika desu. Selamat datang di channel Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan sesuai dengan openingnya, kalau ada orang yang pakai bahasa Jepang gitu kan, yang suka lu tonton gitu kan, Jepang-Jepang 2 menit, please welcome, ini dia Karika. Halo Karika. Selamat siang. Ngapain selamat siang, malam, sore. Iya, selamat siang, malam, sore. Karika, how do you feel ketika lu come back to Indonesia? Panas ya, saya agak gerah. Gerah nih. Gerah. Buka yuk. Salah ya. Terus lu selama di Jepang itu berapa lama sih kalau boleh tahu Karika? 11 bulan. 11 bulan. Dapat apa nih? Om-om, tante-tante, berondong atau apa nih di sana nih? Seumuran. 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 Oke, kita akan lanjut, tapi sebelum itu boleh kali ya teman-teman langsung aja punya tombol subscribe-nya, like dan komen kalau misalnya lu punya pengalaman sama berondong atau mungkin sama yang lebih matang atau yang lebih baby, sugar baby gitu kan. Tapi nih Karika, kita kan udah sebelumnya pernah kita bahas-bahas soal teman tapi masuk, yang mungkin teman-teman bisa langsung cek, ada di deskripsi linknya, yang dimana Karika ini memang punya pengalaman luar biasa ya. Luar biasa ya menurut Kak Yuda ya. Karena aku saking polosnya tidak tahu apa-apa gitu kan. Boleh nanti kita belajar ya. Ajarin ya? Boleh. Oke. Kita ada private nanti. Damn, tapi kita bakal bahas soal friends with benefit. So make sure dari sekarang lo pakai headset, jangan sampai kedengeran sama orang tua lo. Oh ya, Karika, gue penasaran sih. Maksud gue kan sebelumnya lo pernah bilang kalau misalnya lo start sama yang namanya istilah teman tapi masuk itu pada saat dunia basket gitu kan. Tapi kalau bicara soal friends with benefit, lo inget gak sih kenapa lo masih kayak terbesit, kayak gue mau FWB lagi deh? Tuh. Gimana ya itu ya? Ada enggak? Kayak ibaratnya lo pernah mungkin satu titik kayak lo punya pasangan, pacar, tapi tiba-tiba lo kayak, kayaknya gue seru deh FWB sama nih cowok gitu misalnya. Tergantung dari si cowoknya sih sebenarnya. Lebih enak dijadiin FWB aja atau jadi pasangan juga gitu. Nah, sih lebih melihat ke cowoknya juga sih. Melihat cowoknya dari enaknya jadi pasangan atau main-main. Mainnya di atas ranjang apa di atas selimut? Di atas ranjang mungkin ya. Oke, tapi kalau gitu nih Karika, kalau misalnya lu lagi pengen ngopi, boleh banget langsung aja datang ke Sisi Teras. Ini letaknya ada di Laladan Bogor. Kalau misalnya lo baru pulang kondangan atau mungkin lo mau kumpul sama keluarga, cocok banget sih untuk kumpul di sini ya. Cakep. Cek Instagramnya ada di deskripsi. Karika, kita lanjut nih. Kalau misalnya dari Karika sendiri, kan tadi kan lu udah pernah bilang kalau misalnya ternyata dari anak basket, FWB nama basket gitu kan. Terus tadi lu bilang kalau ternyata tergantung dari cowoknya. Dari lu pribadi, sebenarnya soal FWB ini tuh gimana sih dari sudut pandang lo sendiri? Kayak lu lebih pro, lebih kontra, atau lu lebih kayak menikmati aja alurnya? Lebih menikmati aja sih. Kayak gimana tuh? Boleh diceritain nggak sih Kak? Gimana sih ya, ngalir aja gitu ya. Terus karena gue dari yang terakhir itu pacaran ngerasa kayaknya udah deh, gue nggak bisa deh kayaknya pacaran. Jadi mending lebih FWB aja. Oke. Biar nggak banyak terikat gitu. Iya. Kan kalau punya status gitu kan pasti ada. Misalnya gue nggak bisa orangnya tuh diposesifin kayak gitu-gitu, banyak aturan tuh nggak bisa. Dia kayaknya kalau FWB kan ya udah gitu, teman, tapi bla 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 bla. Masuk ke rumah. Yang penting sama-sama enak dan sama-sama nyaman. Oh, jadi poinnya itu adalah sama-sama enak, sama-sama nyaman, bukan sama-sama mau. Itu bisa. Oh, itu juga bisa. Itu juga bisa. Tapi nih Karika sendiri, dari lu sendiri kan lu gak suka diposesifin. So, menurut lu sendiri sebagai cewek, kayak sebuah aib, privasi, atau kayak lebih ke ngerasa, ya gue mah terima diri gue apa adanya aja, gue lagi pengen atau gue lagi mau, ya udah kenapa harus munafik misalnya kayak gitu, atau gimana sih kalau dari lu sendiri sebagai cewek?
Kalau dari gue sih lebih ke ya kalau gue mau ya mau, kalau enggak ya jangan dipaksa. Kalau mau berarti lu mau, kalau enggak jangan dipaksa. Kalau seandainya dia maksa? Maksa. Gue lihat dulu sih siapa yang maksanya. Kayak gimana tuh? Lihat sisinya. Gue lihat dulu orangnya siapa nih. Sama cowoknya emang yang gue suka banget atau enggak. Oh, berarti lu tipikalnya harus lu duluan yang mulai ya, Kak? Iya. Oh, start now dari lo. Harus. Oke. Ketika ini udah mulai panas sih menurut gue, kayak ibaratnya dari lu sendiri kan berarti emang ada hasrat dari lu pribadi. Iya kan? Nah, selama lu di Jepang, iya kan? Iya. It's mean lu beralih dong dari yang mungkin lu ngelihat dari watak laki-laki Indo kayak gimana. Nah, ketika lu ke Jepang, ada hasrat pengen FWB-an sama orang Jepang nggak sih? Kalau FWB, kalau sama orang Jepang enggak, kayak pengen langsung nikah aja gitu, halalin aku mas gitu kan. Why? Kenapa? Sebenarnya orang Jepang sebenarnya tuh dia nggak terlalu suka deket sama orang asing sebenarnya ya. Oh, oke. Tapi karena di lingkungan gue nggak tahu kenapa orangnya enjoy gitu sama orang asing kan. Udah pas gue udah mau pulang, gue baru tuh deket sama satu cowok. Terus? Kayak, tapi kenapa sudah mau pulang gitu? Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya kan? Jadi nggak bisa coba deh. Oh, langsung gak bisa coba. Emang lu deket sama itu cowok pas kapan? Akhir Desember kemarin. Akhir Desember lu balik ke Indo bulan Februari ini? Iya. Wow, fantastic baby. Jadi sekedar chattingan aja gitu. Tapi pernah ketemuan? Temukan satu tempat kerja. Oh, gue penasaran deh Kak Rika. Maksud gue, terlepas lu melakukan atau enggak, atau terlepas lu FWB-an atau hanya PDKT. Tipikal date-nya orang Jepang itu kayak gimana sih Kak Rika? Tipikal date orang Jepang. Kemarin sih gue ngedate sekali itu ke tempat ski. Oh, ski. Main ski. Betul emang anaknya jago skinya kan. Yang gue rasa dia tipikal orang yang, ini love language-nya apa sih namanya? Touch. Bukan touch. Affirmation. Act of service. Oh, Act of service. sukanya dilayani. Iya. Nah, terus? Padahal gue nggak minta, tapi kayak dia semua mau dari pakein sepatu, ngebersihin salju-salju, kan gue baper ya jadinya ya. Aduh pengen bungkus tapi nggak bisa. Canda. Jadi udah hanya sebatas melayani aja. Melayani Iya, aja. kayak masangin sepatu, nganter jemput kayak tukang ojek. Terus udah gitu aja ngedate-nya. Udah itu aja. Nggak mampir-mampir tuh. Enggak. Karena first date ya. First date. Oh, nggak harus jaim dulu. Oh, berarti kalau in case-nya untuk FWB juga lo harus jaim dulu karakternya? Jaim dulu dong. Nggak bisa langsung jor-joran? Enggak. Oh, aku kira tuh orang kalau FWB langsung loh guys. Tergantung sih kalau orang-orang. Berarti tergantung dari kaliannya sendiri gitu, misalnya dari kayudanya sendiri. Apakah langsung menunjukkan kayak, gue mau FWB-an atau enggak gitu. Iya juga ya. Oke, bener juga sih. Iya kan? Biasanya mungkin di date yang kedua, ketiga mungkin. Oh, oke. Berarti so far selama lu di Jepang juga lu nggak aneh-aneh ya? Emang bener-bener kerja. Oh, luar biasa loh guys, Kak Rika ini ya. Jago main, jago otaknya. Ih, balance banget. Harus dong, hidup ini harus balance kayak. Oke, so what do you think? Kalau misalnya lu bilang itu adalah hidup harus balance, menurut lu gimana ketika ada orang yang mindsetnya hanya 18 plus? Kayaknya nggak akan maju sih. Serius? Serius sih, kalau kata gue ya, nggak akan maju. Nah, kita balik lagi. Sekarang kalau misalnya orangnya nggak balance, hanya otaknya career terus, tanpa harus memikirkan, memuaskan pasangannya. Gimana ya? Kasihan misalnya dia punya pasangan, kasihan di pasangannya sih. Kalau misalnya si salah satunya itu cuman fokus sama karirnya doang. Tapi tergantung juga sih kalau misalnya itu orang yang emang nggak pengen punya pasangan seumur hidup, ya terserah dia, pilihan dia. Tapi sebenarnya kan semua orang harusnya butuh ya. Butuh apa nih? Butuh seperti itu. Itu memuaskan. Kepuasan. Yang itu sebenarnya harusnya butuh sih ya. Cuma kan kembali lagi pada dirinya sendiri. Itu atau enggak. Berarti menurut lo lebih enaknya berapa persen yang lebih kita tinggikan, antara 18 plus atau career dulu baru 20 persennya yang lain? Career dulu sih sebenarnya. 80% untuk career. Ya, 20% untuk
18 plus. Oh, 18 plusnya itu ya. Oke, kalau gitu guys, kita akan lebih panas lagi. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Yang dimana kita akan mau tahu nih, kira-kira Karika opininya seperti apa sih dengan statement yang kita kasih? Ya, ya. Are you ready? I am ready. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, kita udah masuk ke segmen mitos atau fakta yang dimana nanti Karika ini kita akan kasih 3 statement. Lo tinggal keluarkan opini lo, Kak. Ini mitos atau fakta sama reasonnya kenapa. Oke, kita masuk ke statement pertama. Jeng 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 jeng. Karika, mitos atau fakta kalau misalnya yang ngajak FWB-an itu harus cewek duluan. Mitos. Kenapa tuh? Sebenarnya kalau dari aku sih kadang ya lihat dulu sih orangnya ya kan, pertama ngedate nih dia udah ngasih kode-kode mau ngajak FWB atau enggak gitu kan. Kadang banyaknya sih lebih ke cewek sih sebenarnya ya. Jadi cewek duluan yang banyaknya ngajakin ya. FWB-an. Tapi mitos fakta ya jatuhnya ya. Aku juga bingung. Kalau mitos kan berarti harusnya cowok nih. Harusnya cowok ya. Nah, kalau fakta kan berarti bener nih cewek duluan yang iya. selalu cewek duluan. Jadi menurut lo ini mitos gimana? atau fakta? Mitos sih sebenarnya, tapi banyaknya cowok sih sebenarnya. Oh, banyaknya Banyak cowok. Yang gue rasain ya. Kalau di kehidupan lo gimana? Cowok. Oh, cowok yang selalu ngajakin lo FWB-an. Iya. Dan lo iyain. Ya kan gue lihat dulu. Awalnya kan, dulu gimana. iya ya. Oke, berarti jawabannya mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke statement kedua. Karika, ini mitos atau fakta? Biasanya kalau FWB itu dalam hal melakukan begituan 18 plus itu lebih menguntungkan ke si cowok. Terus fakta ya, 50-50 sih. 50-50. Kenapa tuh 50-50-nya? Karena si ceweknya juga puas, mungkin si cowoknya juga sama-sama puas sih sebenarnya. Harusnya sama-sama puas ya. Sama-sama puas. Oke. Kan karena sama-sama mau. Itu aja sih. Oke, berarti jadi jawabannya mitos atau fakta? 50-50. Gak bisa dong. Gak bisa ya. Harus pilih salah satu dong. Jatuhnya mitos. Mitos ya. Oke, statement pertama mitos, statement kedua mitos. Kita masuk ke statement ketiga. Karika, mitos atau fakta kalau misalnya FWB itu identik dengan melakukan hubungan di atas ranjang? Mitos lah. Nggak selalu tentang hubungan seks kan. Oh. Ya, ada aja cuma teman jalan doang atau teman ngobrol doang. Itu nggak selalu tentang seks gitu, tidak selalu tentang hubungannya di atas ranjang. Tapi kalau lu selama ini FWB ngapain? Balance ya. Oh, balance ya. Antara jalan, curhat, ya 18 plusnya ada lah ya, sedikit gitu kan. tetap ya melakukan ya. Oke, last statement nih Karika, mitos atau fakta kalau misalnya ternyata ketika udah beres FWB-an, lo kayak merasa HTS dan ujung-ujungnya ketagihan untuk FWB-an? Gue mikir, apa ya? Jadi singkatnya adalah mitos atau fakta kalau misalnya FWB itu bikin nagih. Kalau dari gue sih fakta ya. Fakta ya, kenapa tuh gak? Karena dari gue sendiri juga masih ngerasa belum siap punya pasangan tuh loh, yang punya status. Karena kan tadi gue udah bilang gue nggak suka diposesifin, yang kayak gitu-gitu nggak suka diatur. Karena gue anaknya harus bebas. Lepas. Tanpa beban. Ya. Oke, kalau gitu guys, udah beres segmen mitos atau faktanya. So far sih ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba pengen gue tanyain nih, Karika. Apa itu kayak? Tadi kan lu bilang kalau misalnya ternyata yang mengajak duluan FWB-an itu cowok, ya kan? Sebenarnya kode-kodenya itu seperti apa sih? Maksud gue kayak, walaupun kita kemarin sempat ada yang bahas gitu kan soal di video sebelumnya itu, tapi dari lu pribadi, kode yang benar-benar ngena banget itu kayak gimana? In case-nya misalnya lagi chattingan. Kan pasti udah pernah ketemu kan sebelumnya kan. Nah dari chattingan itu biasanya buat ngajak date kedua. Ngajaknya itu apa sih? Kemarin aku bilang ke pintu merah ya. Oke. Pintu merah, tapi kadang kalau misalnya kita ngerasa kita mau udah deket nih, kita ada nanya-nanya atau larang-larang gitu, dia bilang gue nggak suka
gitu. Gue pengennya gini-gini aja. Kadang si cowoknya suka langsung bilang sih. Oh, langsung nembak. Mau nggak jadi FWB-an gitu? Serius? Iya, banyak lah yang chat kayak gitu. Dan lu lebih nanggepinnya itu lebih suka yang langsung nembak atau yang kayak smooth aja, shy? Lebih suka yang smooth gitu, kayak malah jatuhnya ilfeel sih gue kalau langsung FWB-an yuk gitu, kayak apa sih gitu. Berarti kan lo ngeliat gue cuma pengennya doang gitu. Iya benar. Wah, gila sih. Agak ngeri ya guys kalau misalnya ternyata ada yang langsung nembak kayak gitu tuh kayak banyak lu gitu. hard banget ya. Banyak apalagi dari dating apps kan tuh. Oh ini masih ada sangkut pautnya sama dating apps juga ya? Masih ada. Gila sih, oke. Nah, in case yang kedua adalah gue ada bertanya kayak ibaratnya tadi lu bilang kalau FWB itu nggak cenderung untuk melakukan hubungan di atas ranjang. So, in case-nya berarti apa bedanya sama HTS kalau misalnya kita kayak jalan, nongkrong, tapi kita nggak ada kepastian hubungan, misalnya kayak gitu? Gimana ya? Tapi kalau HTS itu juga lebih intim sih sebenarnya. Oh, HTS itu lebih intim juga? Iya. Oke. Dibanding FWB. Karena kadang FWB ya udah setelah lu mau gimana, cuma kalau HTS kan masih ada suka kayak ngelarang-larang, itu cuma statusnya aja nggak ada. Tapi benar-benar yang kayak orang pacaran. Itu kalau HTS. Kalau HTS. Kalau FWB no larang-larang. No larang-larang ya. Yang penting enaknya aja. Iya. Anjir, gue baru tahu loh bedanya. Yang penting nyamannya. Kalau ONS apa bedanya? ONS. Iya. Namanya juga ONS kan one night stand. Oh, itu kepanjangannya ya? Kan udah nggak tahu ya. Oh, jadi gue tuh taunya ons itu kayak berat gitu loh. Kan ada kilogram, ada iya. ons. Oh, ini ONS tuh one night stand. one night stand. Itu bedanya apa tuh sama FWB sama One night HTS? stand ya cuma malam itu aja. Besoknya udah kayak nggak kenal? Ya tergantung ya. Kalau misalnya mau temenan biasa, maunya temenan aja. Cuma emang kenal gitu. Oh, berarti nggak berkelanjutan untuk begituannya? Ya. Cuman satu malam itu aja? Wah, gila, gokil juga ya. Biasanya yang ONS itu yang baru kenal hari itu, langsung, terus besoknya udah lupa gitu. Wow. Ada ya orang yang langsung tiba-tiba pura-pura lupa sama kenangan malamnya? Ada. Anjir, ngeri banget guys. Cuman enaknya aja. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke segmen games yang lebih panas lagi adalah Karika, tadi lu ngeluarin statement kalau ternyata FWB itu bikin nagih dan itu fakta. Berarti sampai saat ini lu masih pengen dong FWB? Pengen sih, tapi kayak gue mikir, aduh udah tua ya, tahun ini udah masuk 24. Ada sangkut paut sama umur ya? Ada Oke, ya. terus Kita harus lihat umur, kita harus mengaku kita sudah tua ya. kaum mengjompo. Iya, kaum jompo. Dan orang tua udah minta, ayo kapan nikah ya. Sampai sekarang ini pacarnya belum ada kan ya, gimana. Jadi, itulah. Masih sih ya. Masih pengen. Sebenarnya masih pengen main-main aja. Tapi umur berkata lain. Jadi lu lebih condong kemana nih? Masih pengen atau lebih kayak, kayaknya gue harus pikir-pikir lagi deh. Pikir-pikir lagi sih. Oh, kalau ada kesempatan baru gas. Iya. Oh, tetap ya ada kesempatan dalam kesempitan ya. Harus dong, ada celah kan harus bisa masuk. Oke, kalau gitu guys, kita makin panas nih, kayaknya lebih enak masuk ke segmen games ya, Karika ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke guys, kali ini kita masuk ke segmen games yang dimana nanti Karika akan kita kasih 3 pertanyaan. Setiap pertanyaannya dikasih 2 pilihan, jawab cepat dan jujur. Udah pernah ya? Udah pernah. Ini paham. lebih panas nih. Lebih panas ini pertanyaannya ya. Udah siap? Oke, siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng, 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 jeng. Karika, lo lebih suka pakai pengaman atau enggak? Enggak. Wah. Serius lo gak suka pakai pengaman? Enggak. Kenapa? Malah tim gue yang jawab. Waduh. Jangan dilanjut dong ya, Say. Kenapa? Ada sensasi apa yang lo rasakan? Ya, lebih enak aja, lebih lepas gitu kan. Nggak gimana ya, aduh. Kan aku diketawain kan sama
Gitu aja, lebih enak aja. Lebih enak. Kalau aja. kulit ketemu kulit, kalau baju ketemu baju. Iya. Iya benar ya. Skin to skin. Apa? Skin to skin. Oh, skin to skin ya guys ya. Oh, berarti lu lebih seringnya yang mana nih? Maksud gue adalah ketika ada yang pakai pengaman, lu minta lepas gitu. Enggak juga. Jadi gimana? Apa emang udah dari awal bilangnya enggak pakai pengaman ya? Jangan pakai Banyaknya pengaman ya? enggak gitu. Oh, banyaknya enggak ya. Bukan banyak ya, seringnya. Oh, seringnya ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng 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 jeng. Karika, dari lo pribadi nih, ya kan? Lo lebih suka produk luar apa produk Indo? Produk luar, Indo ya. Indo sih. Kenapa? Bukannya yang luar katanya lebih besar? Lebih besar, tapi kalau nggak bisa komunikasi, bingung juga kayak nggak enak kan. Kan sama kan kayak ngobrol gitu, masa sama orang luar kita misalnya nggak bisa bahasa mereka, bentar kayak Google Translate dulu kan nggak lucu ya. Jadi enak lebih sama orang Indo sih. Oh, lebih Indo ya? Karena komunikasinya enak gitu kan. Oh, emang biasanya komunikasinya kayak gimana? Ya ngobrol-ngobrol aja, apa aja, ngebahas apa aja sih sebenarnya. Bahasnya apa aja? Iya. Sampai subuh? Bisa. Apa nggak tidur? Nggak tidur sih. Ih, tahan juga ya? Enggak dong. Oh, enggak ya? Oh, tidur tetap ya? Tidur tetap, subuh. Oke, kalau gitu kita masuk ke last question. Gue udah mulai traveling, astagfirullah. Belajar ya, Say? Karika, lo lebih suka posisi di atas apa di bawah? Di bawah. Oh gitu? Di bawah. Nggak mau capek ya? Iya. Karena nggak mau capek orangnya, aku pengen diem aja udah. Iya. Serius? Iya. Jadi selama ini di bawah? Di bawah. Oh, capek Say di atas. Kan? Emang kalau di atas biasanya ngapain? Kalau di bawah biasanya ngapain? Di bawah kamu pasrah aja kalau di bawah. Oh, kalau di bawah pasrah. aja. Kalau di atas? Di atas ya gimana ya, masa nggak bisa dong di sini. Oh, nggak bisa. Oke, kalau gitu guys, kita udah beres segmen gamesnya. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman nih boleh banget langsung pencet tombol subscribe-nya, like dan komen kalau misalnya lu ada yang agree sama statementnya Karika atau enggak. Iya kan? Wah, luar biasa sih Karika. Tapi gue pengen ngopi dulu ah. Di sisi teras, kopi teras enak banget sih. Sumpah, ini Baileysnya juga enak banget sih. Tapi ini udah agak cair. Tadi tuh kayak di blend gitu loh, Kak. Oh iya? Oh, oke. Emang lu kayaknya pecinta kopi deh? Iya, aku suka banget sama kopi. Oh, gila sih, enak banget ya. Oke, Karika, kita mau masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih. To be honest, agak panas ya. Maksud gue kayak gini Karika, dari lu pribadi, lu kan pernah melakukan FWB. Lo juga lagi proses dalam berhenti. Kayak gitu kan istilahnya. Ada nggak sih penyesalan terbesar lo dalam melakukan FWB? Penyesalan terbesar adalah kenapa sama yang sudah mempunyai istri. Suami orang? Suami orang. Oke, terus? Itu aja sih. Oh itu. Apa yang bikin maksud gue kayak apa yang bikin lo paling menyesal sama suami orang, let's say gitu istilahnya? Si nyesel aja kayak, kenapa lo harus nikah duluan sih gitu. Oh iya, ini kan pernah dibahas yang di video sebelumnya ya? Iya. Wah, iya bener. Jadi sampai sekarang lo masih komunikasi sama dia? Masih. Dan masih play? Enggak dong. Ah, yakin? Ya. Kontekan aja. Oh, kontekan aja. Oke, selain itu ada lagi nggak penyesalan yang paling lo rasain? Apa udah itu the biggest of your penyesalan Itu dalam aja. FWB? Itu aja. Oh, itu aja. Kalau bisa diulang, lo mau milih siapa emang? Milih kayak dia jangan dulu nikah gitu ya. Bisa ya request gitu ya, jangan dulu nikah ya? Request dulu. Kenalnya gue duluan gitu dibanding istri lo. Bercanda kan? Itu kayak dari hati banget tuh. Oke. Karika, dan kita mau disclaimer dulu nih ya guys ya, kalau misalnya video ini bukan untuk kita mengajak kamu ke FWB, justru kamu harus lebih open minded aja sih sebelum melakukan FWB. Yang pertama, itu bakalan bisa bikin lo nagih. Lo mungkin beruntung kalau lo bisa berhenti. Kalau enggak, mungkin in case-nya apa yang Karika rasain dalam penyesalan. Iya nggak sih?
Gue nangkepnya jadinya arahnya ke situ ya. Iya, iya. Gila sih. Dari lu sendiri Karika, ada nggak satu atau mungkin pesan dan kesan untuk ke teman-teman yang ibaratnya kayak, gue terjebak sama pasangan yang entah itu istri orang, entah itu suami orang gitu. Jadi FWB-nya dia sama suami orang atau istri orang. Ada nggak pesan dan kesannya? Gimana ya? Kalau misalnya sama istri orang atau sama suami orang lebih kayak kita main sama sugar daddy atau sama sugar mommy nggak sih? Kayak ini balik lagi dari kitanya sih. Kalau misalnya mainnya aman, bersih, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah mulai muncul kecurigaan dari pasangan ya misalnya suami atau istrinya pasangan FWB kalian ya berhenti sih kalau kataku. Oh oke. Tetap ya lu mau nyuruhnya mereka untuk berhenti. Ya. Kirain mau disuruh lanjutkan gitu. Enggak lah, jangan lah ya guys, ya jangan. Karena balikin kalau lu di posisi pasangannya gimana tuh? Iya benar. Sakit sih kalau gue. Oke guys, kalau gitu jangan lupa untuk mampir follow Instagramnya Karika. Karika open sharing nggak kira-kira? Open ya, jadi teman-teman boleh banget ya nanya-nanya ke Instagramnya Karika terkait FWB-an ya. Di mana sih Karika Instagramnya? Di @yahilahrik. Oke, mantap. Dan teman-teman jangan lupa juga follow Instagramnya Sparga di @spargaproduction karena nggak ada video ini kalau nggak ada tim Sparga. Mantap, keren banget. Dan jangan lupa juga mampir ngopi di Bogor. Ini letaknya di Laladon Bogor, ada di sisi teras. Tempatnya enak banget, cocok embel banget untuk kumpul sama keluarga. So Karika, thank you so much for coming, thank you so much for the second sharing gitu kan. Wah gila sih. Hopefully lu cepet dapet jodoh sih. Capek kan FWB terus say, ganti-ganti itu capek kan? Iya nggak sih? Apa enak? Dua-duanya? Oh dua-duanya ya? Capek dan enak. Capek dan enak. Oke Karika, thank you. Sampai ketemu di next video. Dan teman-teman terima kasih udah nonton sampai menit ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.